untuk perdesasi ini ya. Kalau saya punya visi kemarin itu buat dalam gerakan mencerahkan Kota Makassar. Kenapa kemudian fokusnya kepada mencerahkan Kota Makassar? Saya menganggap bahwa IMM ini itu tidak boleh kaku dalam artian tidak boleh anti masyarakat. Betul. Apalagi di lingkup Kota Makassar. Berproses itu penting. Ya, berproses itu penting. Karena saya rasa bahwa IMM ini adalah wadah bukan hanya melatih kepemimpinan, ya, tetapi juga bagaimana kita bisa tetap dekat sama Allah gitu. Ya. Itu yang sebenarnya kena di hati saya sehingga saya bertahan sama sampai saat ini di IMM. Sudah banyak organisasi yang saya geluti, tetapi hanya IMM yang konsisten untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Basiro Podcast Cerah Mencerdaskan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, di podcast yang ketiga ini tentunya Firmansyah bakal kembali lagi membahas sebuah topik yang sangat spesial, yakni tentang bagaimana IMM sejauh ini yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, dan tentunya banyak hal yang akan kita kumpas, dan tentunya saya sendiri tidak sendirian, ya kan. Kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan Ketua Umum terpilih PC IMM Kota Makassar periode 2024-2025, yakni Kakanda Nasruddin, dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, ya. Terima kasih, Kak, sebelumnya sudah mau hadir, ya kan, di kesempatan kali untuk sharing-sharing tentunya dan juga berbagi pengalaman. Dan kalau boleh tahu, Kak, akhir-akhir ini kesibukan seperti apa, Kak? Kalau akhir-akhir ini selain urus struktural cabang ini, sekarang sementara merintis bisnis juga. Ada jasa ya, rental alat-alat outdoor gitu. Jadi kebetulan kemarin baru launching di outlet baru di Jalan Melingkir Luar. Kesibukan sekarang ini. Kuliah udah selesai ya? Kuliah tahun kemarin tepat 1 tahun ini sudah selesai. Tapi insyaallah di tahun ini juga targetnya untuk lanjut studi. Iya, semoga dimudahkan gitu ya. Ya, insyaallah. Dan tentunya ini tema yang bakal kita angkat adalah kenapa ber-IMM, kenapa bukan yang lain gitu ya, kayak itu tema yang bakal kita bahas, kita kupas di kesempatan kali ini. Tapi sebelum melangkah jauh ke sana, mungkin bisa diceritakan dulu, Kak, bagaimana sebenarnya perjalanan pendidikan Kakak mulai dari SD sampai saat ini gitu, Kak. Ya. Kalau saya kan sebenarnya bukan asli Makassar ya. Saya 12 jam dari Makassar lah rumah saya. Itu di tepatnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Gitu. Jadi saya SD itu di kecamatan, kalau di Mamasa ini itu mayoritas non muslim. Kebetulan di kampung saya, kecamatan Mambi ini itu 90% bisa dikatakan 90% itu orang Islam semua tuh. Gitu. Dan saya SD di sana, kecamatan Mambi, SD 005 Mambi, 6 tahun. Kemudian SMP, di SMP Negeri 1 Mambi juga. Kemudian SMA, di SMA Negeri 1 Mambi. Jadi selama dari SD sampai SMA, itu di kampung terus, nggak keluar kandang, Mak, ceritanya. Pasca kita masuk kuliah itu saya daftar di Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi. Ya, gitu. Dan kalau misalnya lulusnya itu lulusnya saya 5 tahun baru lulus. Ya, karena ada sedikit bukan kendala sih, tapi lebih kepada dipercayakan untuk mengurus lembaga gitu. Jadi sebenarnya perjalanan pendidikan ini luar biasa, Kak, ya. Karena itu juga bisa melihat bagaimana kita semua ini
yang tentunya bisa kita ambil petik pembelajaran di dalamnya, Kak. Ya, karena setiap orang pasti punya pengalamannya masing-masing dan setiap pengalaman pasti ada pembelajaran dalam. Dan kita membahas tentang IMM tentunya, Kak, yang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Muhammadiyah itu sendiri, Kak. Dan kenapa kalau boleh tahu Kakak ini mengenal daripada IMM itu sendiri? Maafin nih Iya. lagi flu. Kalau IMM sendiri itu saya kenal pada saat saya kuliah di Unism. Dan memang tujuan awal saya masuk di perkuliahan ini itu sama sekali tidak pernah berpikir untuk berorganisasi. Karena saya rasa bahwa berorganisasi ini tidak ada manfaatnya gitu kan. Bisa saja organisasi ini tidak ada kebermanfaatan yang saya dapat. Jadi pada saat ini di Unismu saya ikut DAD gitu kan di 2018, itu di tepatnya bulan 11. Saya masih ingat awal ketemu dengan IMM itu ya, pertama mungkin teman-teman mungkin mahasiswa Unismu tahu bahwa perkaderan DAD itu wajib di Unismu kan dulu. Ya perkiraan saya di awal bahwa ini organisasi ini seperti itu kan, perkaderan yang kita bayangkan di Kota Makassar ini ya perkaderan yang keras gitu kan. Betul. Maka saya ya ikut-ikut saja, tidak ada proyeksi untuk berlembaga ataupun ber-IMM, bahkan ber-Muhammadiyah tidak ada. Karena kalau stigma Muhammadiyah di kampung itu bisa dikatakan sebagai masyarakat memandang sebagai aliran gitu kan, bahkan demikian aliran sesat. Nah, disitulah penasaran saya. Kebetulan ada wadah. Jadi kita sekaligus untuk melawan rasa penasaran itu, ya saya ikut. Pas DAD, setelah DAD saya terpantik lah gitu kan, karena bisa dikatakan dari awal itu saya buta huruf itu mengaji. Ya ini yang menjadi titik balik sebenarnya, karena berapa lembaga Islam yang saya tekuni tapi tidak bisa membalikkan gairah saya, dalam artian tidak ada pantikan di situ. Sehingga pas setelah DAD di Pikom IMM-FEB itu ada program yang namanya klinik Al-Quran. Di situ kita di setiap pekan ada pertemuan untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Gitu. Jadi di situ mulai titik balik saya bahwa ternyata berlembaga itu banyak sekali manfaat yang kita dapat, apalagi ber-IMM toh. Betul. Itu kesan pertama IMM terhadap saya gitu. Jadi sehingga awal niat saya untuk berlembaga tadi tidak ada, dipatahkan IMM, itu langsung bersemangat untuk berlembaga. Dan pada itulah saya kalau lembaga internal di kampus saya geluti juga, berangkat dari IMM. Ya. Tapi kalau boleh tahu sebelum masuk ke dalam IMM, tentunya biasa rata-rata di antara kalangan kita sih, Kak, ya. Mohon maaf itu sebelum masuk di IMM ada yang bergelut juga di organisasi-organisasi lain gitu kan. Mungkin Kakak juga pernah melakoni, kalau boleh tahu organisasi apa saja yang sebelum masuk ke IMM dilakoni itu? Kalau di organisasi lain selain IMM tentu karena ada Organda yang pertama kali menjemput saya di Makassar ini, dalam artian ya senior-senior yang di kampung kan menjemput. Disitulah pertama kali mengenal bagaimana untuk organisasi, tapi untuk menjadi pengurus tidak pernah. Untuk menjadi pengurus itu pertama kali di IMM. Iya, Pikom IMM-FEB pertama kali. Karena saya rasa bahwa sebelum ber-DAD itu saya rasa tidak ada gunanya berlembaga gitu kan. Kita bisa pulang kampung, tapi dengan berlembaga kita bisa tidak pulang kampung gitu kan. Itu stigma negatif yang saya bawa dari kampung lah dulu.
Ya, jadi sebenarnya itu sangat menarik Kak, karena biasa banyak di antara kita juga yang tidak pernah sama sekali punya pengalaman berorganisasi. Ketika masuk di organisasi IMM itu mulai terbentuk dia punya karakter, baik itu kepemimpinan ataupun hal lainnya yang berkaitan tentang suatu organisasi atau lembaga itu sendiri. Berbicara tentang IMM itu sendiri Kak, jadi kan IMM sekarang sudah menjamur, sudah sangat terkenal ya kan, sangat sudah tidak asing lagi bagi dunia Muhammadiyah itu sendiri. Bagaimana pandangan Kakak sendiri mengenai IMM yang sudah berkiprah sampai saat ini Kak? Ya, saya memandang bahwa memang IMM ini adalah gerakan yang konsisten, gerakan yang kemudian dibangun memang berdasarkan bagaimana visi dari Muhammadiyah, kan? Jadi memang kan salah satu tugas kita ini sebagai kader IMM ataupun tugas IMM adalah menyebarkan ya dakwah Muhammadiyah, dan ini yang menjadi pandangan orang-orang bahwa sampai sekarang IMM ataupun pandangan saya bahwa sampai sekarang IMM berkiprah sampai ada gerakan internasionalisasi kan. Di beberapa negara ada pimpinan cabang istimewa, dan saya rasa bahwa gerakan yang dibangun ini itu tidak keluar dari visi yang kemudian ataupun tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Jadi memang kalau kita melihat bahwa IMM sekarang itu sudah besar sekali dan besar pengaruhnya terhadap negara, tentu. Iya. Tapi kalau melihat juga IMM di Universitas Muhammadiyah Makassar, khusus di fakultas-fakultas yang ada, seperti di Fakultas Agama Islam atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya ini sudah tidak asing lagi, dan para kepemimpinan juga saling solid bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dimaksud tadi. Nah, tapi kenapa Kakak memberanikan diri, yang kita kenal sebagai pimpinan cabang, ya memberanikan diri untuk maju ke level yang lebih tinggi itu? Sebenarnya apa yang melatar belakang itu semua Kak? Ya, sebenarnya itu tidak datang begitu saja. Bahwa ya kita mau langsung maju jadi ketua cabang ya tidak datang begitu saja tanpa mengukur diri kan. Itu. Jadi memang hal tersebut terjadi karena adanya mungkin ya ada track record ataupun tempahan-tempahan di organisasi ya, di tingkat komisariat bahkan di tingkat BEM gitu. Kan saya kemarin juga sempat menjabat di ketua BEM-FEB gitu kan, dan juga pas 2 tahun kemarin sebagai caretaker Presma Unismo. Jadi BEM-U terbentuk lagi ya, itu upaya dengan teman-teman juga dipercayakan sebagai caretaker Presma. Berangkat dari situlah sebenarnya melihat peluang besar bahwa kira-kira saya bisa tidak untuk melanjutkan ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Dan berkaca dari situ ya tentu sepenuhnya mungkin kalau dibilang 100% tidak bisa gitu kan. Tapi adalah ya, yang bisa kita bawa untuk naik di level yang lebih tinggi lagi gitu. Ya, tentunya kalau sudah terpilih, berarti teman-teman sudah mempercayakan sepenuhnya kepada Kakak ya kan sebagai ketua umum itu untuk 1 tahun ke depan atau 1 periode ini, ya kan. Sebenarnya apa yang ingin dicapai ataupun yang ditujukan daripada kepemimpinan Kakak dari saat ini semenjak terpilih itu, Kak? Iya, kalau untuk perdesasi ini, ya, kalau saya punya visi kemarin itu buat dalam gerakan mencerahkan Kota Makassar. Kenapa kemudian fokusnya kepada mencerahkan Kota Makassar? Saya menganggap bahwa IMM ini itu tidak boleh kaku, dalam artian tidak boleh anti masyarakat. Betul. Apalagi di lingkup Kota Makassar. Ya, karena kan di trilogi gerakan kita ada yang namanya kemasyarakatan kan, gitu. Jadi itulah yang membuat saya bahwa beberapa tahun terakhir kita mengevaluasi bahwa kurangnya gerakan-gerakan IMM di lingkup Kota Makassar ini. Mungkin banyak gerakan-gerakan sosialnya yang dijalankan oleh komisariat bahkan pimpinan cabang mungkin, tapi itu kurang menyentuh lingkungan misalnya yang ada di Kota Makassar. Bayangkan misalnya IMM Makassar membuat lorong-lorong binaan.
kira-kira dampaknya IMM di Kota Makassar ini itu seperti apa ke masyarakat kan? Jadi goalsnya itu di situ sebenarnya. Ya di sisi lain bagaimana juga kita penguatan internal di IMM Kota Makassar, adanya bersatu ya untuk gerakan yang lebih besar. Karena saya menganggap bahwa teori creative minority ya itu memang betul harus kita ilham. Karena apa? Kalau kita melihat teori creative minority ini, bahwa kelompok-kelompok kecil yang mempunyai dampak besar. Nah itu yang ingin saya tanamkan gitu pada priorisasi kali ini. Ya tentunya untuk melaksanakan program yang sekiranya dimaksud tadi mencerahkan Makassar itu sebenarnya bukan kita katakan program yang mudah untuk dilaksanakan ya Kak. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan bahwa PCYMM ini tidak bisa melakukan itu, dan tentunya atas pergerakan yang sudah dibentuk itu pasti bakal terwujud. Tapi kalau kita menilik lebih dalam lagi Kak, sebenarnya bagaimana ya, untuk mewujudkan itu ya kan, sedangkan kita ini di Makassar nih begitu luas ya kan, bukan satu RT ini Kak. Jadi caranya gimana itu Kak? Ya. Untuk sampai kepada misi pencerahan ini kan, tentu kita tidak melangkah dengan begitu saja ya. Tentu ada beberapa langkah-langkah strategis yang kemudian ingin dibangun ya untuk mencapai visi tersebut gitu kan. Dan tentunya contoh misalnya gerakan-gerakan sosial tadi. Bayangkan di Kota Makassar ini memiliki 28 komisariat sekarang. Dan bayangkan ketika masing-masing komisariat itu memiliki lorong binaan gitu kan. Itu gerakan sosialnya di situ. Dalam artian pemberdayaan masyarakat itu memang ada dan memang dilakukan untuk mencapai visi tadi. Nah itu di gerakan sosialnya. Kalau gerakan-gerakan yang lain, contoh misal untuk periode kemarin, kebetulan saya ketua bidang hikmah, kan? Periode kemarin saya mengawal kasus lokal gitu. Jadi kami mengawal lebih banyak kasus lokal dalam artian isu-isu yang ada di Kota Makassar. Contoh yang ada di Depo Pertamina yang berada di dalam lingkup masyarakat. Bayangkan ketika depo Pertamina tersebut terbakar, masyarakat ini akan kena dampaknya gitu kan. Iya. Maka itu yang kami kawal kemarin sampai di DPR provinsi dan sempat belusukan bersama DPR gitu. Itu di gerakan-gerakan pengawalan isunya gitu. Mungkin kalau gerakan-gerakan lainnya ya tentu banyak yang bisa kita lakukan, gerakan dakwah, pengajian-pengajian dan sebagainya. Itu saya rasa bahwa itu bisa membantu dari Muhammadiyah itu sendiri untuk berdampak lebih besar di Kota Makassar ini. Seperti itu. Oke, itu kan program yang unggulan yang sangat luar biasa disampaikan dan bisa untuk dilakukan di masa yang akan datang ini. Kan kita tahu katanya belum belum pelantikan? Ya belum. Insyaallah di bulan 9 ya Kak. Dan tentunya itu semua bakal dirancang sedemikian rupa ya Kak. Nah tapi kalau melihat periode lalu yang kita sampaikan tadi, masih ada ya bilik-bilik yang harus dibenahi. Kira-kira hal seperti apa yang perlu dibenahi di periode yang lalu begitu Kak? Ini dari kacamata saya dan juga kemarin pada saat proses perancangan visi ini itu melihat juga pembacaan kepada setiap komisariat itu kan. Kenapa misalnya ada yang namanya kuat dalam gerakan? Karena saya merasa bahwa pada saat periode kemarin kita ini terlalu fokus kolaborasinya keluar gitu, sehingga beberapa di komisariat itu seakan-akan membangun benteng masing-masing gitu kan. Jadi tersektor itu kan, komisariat ini gitu kan. Jadi ini yang ingin kita benahi bersama, bahwa kita ingin menyatukan IMM sekota Makassar ini gitu, sehingga melahirkan gerakan yang kuat gitu. Itu mungkin salah satu yang ingin dibenahi. Kemudian juga persoalan dampak nyatanya
ke masyarakat. Betul. Sejauh ini ya memang ketika kita berbicara tentang aksi-aksi kemanusiaan, aksi sosial, memang IMM ini tidak pernah ketinggalan. Betul. Tapi itu tadi kita belum konsisten dalam pemberdayaan masyarakat. Makanya kita ingin membangun lagi adanya lorong binaan yang betul-betul setiap bulan ataupun per 2 bulan sekali itu kita bisa melakukan kegiatan di situ dan bisa kita gilir komisariat misalnya, sehingga ada penyatuan emosional juga di situ. Persoalan komisariat asosiasi seperti itu. Kita sih sebenarnya sepakat tahu bagaimana kekuatan dalam pergerakan ini apabila menyatu jadi satu pasti bakal selesai itu perkara-perkara itu pasti bakal selesai. Dan tadi sempat disebutkan bahwa setiap komisariat membangun bentengnya masing-masing, ya kan, merasa paling kuat dan lain sebagainya. Kenapa kakak sampai mengatakan seperti itu? Apakah ada dasar dari mereka? Contoh misalnya ketika Piko Malbir mengadakan kegiatan atau kajian misalnya, kira-kira ada ndak komisariat yang ikut serta di situ? Ya, gitu kan. Dalam artian minimal seperti itu, hubungan emosional antar komisariat itu terbangun, sehingga ketika mungkin ada kegiatan-kegiatan yang menyatukan sekota Makassar ini, itu kita masa ataupun lingkungan kita hubungan emosional itu terbangun lebih dalam lagi, dalam artian kekuatan gerakan IMM sekota Makassar itu nyata. Ya. Jadi sebenarnya tidak semua komisariat seperti itu, tetapi alangkah baiknya ketika kita mengupgrade lagi soal-soal ataupun bisa melihat bahwa kita sebenarnya harus seperti ini dan seperti itu kan. Tidak bagus kiranya ketika ada egosentrisme yang terbang. Jadi memang inilah permasalahan yang kebanyakan dirasakan oleh lembaga, bukan hanya di IMM sebenarnya Kak, ya. Apalagi kalau sudah merasa paling hebat, nah ini biasa paling susah untuk dinasihati Kak, ya. Tapi semoga kedepannya ini bisa terpecahkan ya seperti itu dan kembali solid bersatu dalam gerakan itu sendiri. Dan kalau boleh tahu Kak, sejauh ini ya kan kita melihat IMM yang sangat luar biasa dan kakak sendiri sudah termasuk di dalamnya. Ini kan IMM Kota Makassar luar biasa pergerakannya hingga saat ini, ya kan. Dan kira-kira bagaimana langkah yang paling tepat untuk mengatasi para kader-kader nih ya di IMM Kota Makassar ini ya, untuk merangkul itu semua. Tadi kan masalah pengurus ya, lalu bagaimana tentang kader-kader ini Kak? Kalau berbicara tentang kader, ya sebenarnya ini permasalahan bukan di IMM saja seperti kan. Memang semua lembaga kemahasiswaan ataupun lembaga kepemudaan pada hari ini itu mengalami yang namanya kader-kadernya ini itu malas berorganisasi. Nah, kalau kita berbicara kader itu ya seperti itu di IMM pun seperti itu sekarang ini, kan? Bahkan di Unismu yang notabene-nya perkaderan DAD-nya yang wajib, masih ada saja kader-kader yang tidak melanjutkan prosesnya, gitu kan? Nah gitu. Jadi kalau langkah strategis yang perlu kita jalankan ataupun perlu kita benahi, kalau di langkah strategis yang saya rancang penting itu ada namanya bagaimana penanaman ideologi yang lebih dalam lagi, gitu. Dan bagaimana mengupgrade kualitas keilmuan, ya. Karena kalau misalnya kader ya tidak bisa terpenuhi soal bagaimana kualitas keilmuannya, maka kader akan melihat bahwa organisasi ini itu B aja gitu kan. Tidak ada hal yang membedakan dengan organisasi lain. Jadi memang tantangannya sekarang ini memang banyak untuk merangkul kader, itu memang banyak tantangan dari beberapa program-program ya. Contoh misalnya, saya bukan bagaimana, tapi contoh misalnya ada beberapa kader itu yang mendapatkan beasiswa Kipulia misalnya, dan di beasiswa Kipulia ini mereka merasa
terhalangi untuk berorganisasi gitu ya. Maka sebenarnya ada plus minusnya juga ini loh, untuk kebermanfaatan ini. Maka inilah yang menjadi tantangan bersama di IMMC Kota Makassar ini terutama ya, dan juga di beberapa lembaga-lembaga yang sempat saya diskusi juga. Jadi memang tugasnya Muhammadiyah secara menyeluruh. Iya, gitu. Jadi mulai dari kita juga di pimpinan komisariat tentunya memperhatikan itu sih Kak. Ya setelah di AD kadang ya ada yang hilang tanpa jejak, gitu. Ada yang memang konsisten untuk berada di dalam dan memang pengen betul untuk berlembaga. Itu sih sebenarnya kita harapkan untuk IMM saat ini dan ke depannya. Tapi kan kalau kita melihat bahwasannya sampai Kakak diantarkan ke IMM sampai titik saat ini, tentunya IMM PC sebelumnya itu mengalami yang namanya perkembangan yang sangat luar biasa. Bisa kita katakan itu pencapaian luar biasa, ya kan? Kira-kira prestasi yang bakal Kakak coba untuk meraih daripada prestasi PC IMM sebelumnya seperti apa kira-kira? Ya, kalau sebelumnya memang banyak gebrakan-gebrakan baru yang kita lakukan di periode sebelumnya. Tentu ini yang menjadi tantangan juga untuk saya dan pengurus periode sekarang ini, gitu kan. Kira-kira apa yang ingin menjadi prestasi juga kan ke depan? Dalam artian selain yang kemarin, mungkin kemarin ini bisa kita hal-hal baik yang kemarin ini kita akan lanjutkan gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang juga ingin kita upgrade gitu kan. Betul. Jadi persoalan bagaimana kolaborasi gerakan ini kan, berbicara tentang kolaborasi itu tidak akan selesai 1-2 tahun gitu ya. Betul. Kolaborasi. Maka kita akan melanjutkan kolaborasi itu dalam artian bersama dengan OKP, kita kolaborasi keluar kan, bersama dengan OKP yang lain, instansi-instansi yang terintegritas gitu kan, sehingga melahirkan program-program yang betul-betul berdampak gitu, sehingga ketika sudah berdampak kepada masyarakat, bisalah kemudian kita, karena saya rasa bahwa setiap gerakan IMM itu adalah dakwah Muhammadiyah. Jadi seminimal mungkin kita juga bisa beradaptasi dengan zaman sekarang ini. Gitu. Kita tidak ketinggalan zaman dengan hari ini. Contoh misal dengan adanya podcast ini, saya rasa bahwa IMM melek dengan zaman sama ini. Jadi ini yang mesti ditingkatkan kembali gitu kan. Jadi sebenarnya kita juga sering ngelirik PC IMM yang pergerakannya sangat luar biasa mengawal kita yang ada di bawah ini kodong kan, yang dari pimpinan komisariat Albir ya kan, apalagi program-programnya itu khusus kami di RPK itu sangat luar biasa. Pendekatan-pendekatannya walaupun melalui media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya itu masih tetap terjalin, dan semoga kita harapkan ke depannya PCMM makin lebih dekat lagi lah dengan kita-kita yang ini di pimpinan komisariat, dan kita juga yang di bawah diharapkan lebih sadar tentang kewajiban kita untuk saling berinteraksi dengan pimpinan yang ada di atas. Saya rasa itu menjadi kewajiban pimpinan cabang. Pengawalan langsung kepada komisariat itu memang hal wajib yang dilakukan pimpinan cabang. Untuk mendukung gerakan IMMC Kota Makassar itu tadi. Sebelumnya itu kemarin kita sempat ada istilah kemah kader yang itu kita merasa betul dipersatukan gitu kan, dari berbagai pimpinan komisariat dengan berbagai lomba-lomba yang ada. Ya kan, kita sebenarnya bukan mengejar juaranya, tapi memang sebenarnya itu juga ya kan. Tapi bonus lah itu. Bonus. Dan alhamdulillah kita juga dapat juara banyak sekali nih banyak kesan yang bisa ditemui di kemahan kader tersebut. Semoga nanti ke depan juga salbi wow gitu lah ya. Dan ini kemarin kan juga sebenarnya kalau saya melihat proses pemilihan kemarin atau kurang lebih 2 calonnya calon kemarin itu. Untuk sampai di musyawarah itu satu ya. Dan itu kan kemarin tentunya ada kandidat-kandidat. Ini yang sebenarnya sulit di para pemimpin yang kemarin bersaing gitu Kak. Kalau misalnya sekarang sudah terpilih, terpilih. Itu bagaimana cara kita untuk merangkul para kandidat kemarin Kak yang gagal untuk menjadi seorang ketua umum itu Kak? Kalau kemarin tidak bisa dipungkiri juga adalah sedikit
kalau kita bahasakan sebagai politik mungkin terlalu jauh. Ya. Tapi adalah mungkin kelompok-kelompok yang terbangun untuk menyukseskan misalnya komisariat ini itu merekomendasikan si A, komisariat ini merekomendasikan si B, gitu kan. Dan tentu pun kemarin karena satu calon tidak bisa dipukul juga bahwa tidak juga bahwa semua komisariat merekomendasikan saya, gitu kan. Tidak juga. Ada juga beberapa komisariat yang mungkin merekomendasikan dari internalnya mereka, jagoannya mereka. Tapi menurut saya bahwa itu bukan hal untuk bagaimana tidak merangkul kepada semua, gitu ya. Dalam artian inilah hebatnya kita di IMM. Kalau misalnya beberapa teman-teman yang ada di UKP lain ketika dia bersebelahan dengan teman-temannya, gitu kan, kelompok-kelompok lain, maka kelompok lain ini yang tidak menang ini akan tidak dipanggil, gitu kan, untuk masuk mengurus. Tetapi kita di IMM itu diajar bahwa siapapun yang akan naik, semua harus terangkul, semua harus sama-sama mendapat untuk bagaimana kita mengurus di pimpinan cabang itu. Jadi dalam artian kita diajar untuk dewasa, itu. Jadi kita bukan anak-anak lagi bahwa ini bukan kemarin tim sukses, jadi saya tidak mau, gitu kan. Tidak. Tapi bahwa karena adanya mungkin dinamika di musyawarah itu menandakan bahwa perhatian dari setiap komisariat itu perlu kita akomodir sehingga mencapailah tujuan dari penguatan gerakan ini. Gitu. Jadi itu memang obrolan yang sangat luar biasa, yang penuh dengan hikmah dan juga sekiranya kebermanfaatan untuk kita sekalian, Kak. Dan setidaknya kami yang belum pernah nengok PC yang ada di luar sana, setidaknya kami mengetahui informasi melalui kakak, begitu kan. Dan tentunya bukan hanya sebatas sampai di sini saja. Insya Allah nanti ke depan bakal berbicara kembali mengenai hal-hal penting yang ada di IMM. Maka untuk terakhir mungkin ada pesan-kesan untuk teman-teman yang ada di luar sana, terlebih khusus kami yang berkomisariat, begitu. Pesan sih sebenarnya sedikit ya. Ini mungkin juga ketika mungkin teman-teman suka baca bukunya Pramudia Anantatur, banyak pesan yang kita bisa ambil di situ. Cuman sebelum ke sana, sebenarnya proses hari ini itu ditentukan dengan proses-proses sebelum-sebelumnya, betul itu kan. Mungkin saya tidak bisa jadi ketua cabang kalau tidak memiliki mendapati proses-proses yang mulus, gitu kan. Pasti ada dinamika. Mungkin Bapak juga sekarang tidak bisa menjadi sekretaris bidang keilmuan tanpa melewati proses-proses yang mulus juga kan. Pasti banyak dinamika, rintangannya, banyak tantangan yang membawa kita sampai pada hari ini. Bahkan pemimpin sekarang pun, pemimpin Indonesia tidak bisa sampai kepada yang ia cita-citakan kalau misalnya tidak mendapatkan tantangan yang berat. Untuk misalnya pesan kepada teman-teman yang masih di komisariat bahwa berproses itu penting, berproses itu penting. Karena saya rasa bahwa IMM ini adalah wadah bukan hanya melatih kepemimpinan, tetapi juga bagaimana kita bisa tetap dekat sama Allah, gitu. Itu yang sebenarnya kena di hati saya sehingga saya bertahan sampai saat ini di IMM, gitu. Bahwa sudah banyak organisasi yang saya geluti, tetapi hanya IMM yang konsisten untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk saya secara pribadi, entah yang lain, tapi saya rasa bahwa semua yang dilakukan di IMM ini tidak ada yang meleset, gitu. Maka berproses itu jangan instan, gitu kan. Kita ini berproses memang sejak awal banyak dinamika sampai kepada apa yang kemudian potensi diri kita. Kemudian terakhir juga kalau katanya Pramudia Anantatur di dalam bukunya itu Bumi Manusia, dia di situ tertulis bahwa pemimpin harus selesai dalam dirinya. Seorang pemimpin yang baik itu harus selesai dalam dirinya.
Jadi bagaimana caranya ini kita mau memimpin orang kalau kita tidak selesai, betul? Betul, Pak. Nah, dan juga dikatakan bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang bertanggung jawab atas tindakannya. Iya, iya. Jadi itu mungkin yang sampai sejauh ini motivasi-motivasi itu juga yang membuat saya untuk sampai kepada istiqomah dalam gerakan ini, insya Allah. Ya, itulah teman-teman sekalian obrolan yang sangat luar biasa bersama Kakanda Nasruddin yang merupakan pimpinan cabang ya, ketua umum pimpinan cabang terpilih IMM Kota Makassar, dan saat ini telah membersamai kita membagikan pengalaman-pengalamannya dan juga membagikan sedikitlah gambaran tentang bagaimana IMM akan dibawa ke depan ya kan, 1 tahun ke depan ini, dan semoga bisa berkolaborasi bersama, terlebih khusus buat kita yang berada di pimpinan komisariat ya, IMM Albir Fayunismo Makassar. Kami ucapkan Kak, terima kasih banyak Kak. Siap. Ya, insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali Kak. Insya Allah. Oke. Sekian ini apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini teman-teman sekalian, dan terus dengarkan program daripada Basiro Podcast hanya di Basiro Podcast. Freedom here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.